Jepang, dan oleh anugerah Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik ya. Walaupun memang pada waktu awal-awal mau kuliah di Jepang ini kita sudah membayangkan banyak proses atau hal-hal yang harus dilalui, ya kan, mengurus segala sesuatunya. Sebetulnya dulu itu kita tuh mau rencana pakai agent, ya pakai agent pendidikan di luar negeri supaya segala sesuatunya itu lebih gampang, ya. Nah, tapi ternyata konsultan untuk kuliah di luar negeri itu cuma bisa untuk menghandle sekolah bahasa saja. Nah, sedangkan anaknya Om ini sekolah bahasanya di Indonesia. Jadi kita tidak ada sekolah bahasa di Jepang karena waktu itu kan pandemi ya. Jadi kita juga tidak bisa berangkat. Akhirnya sekolah bahasanya ya cuma bisanya di Indonesia. Sehingga untuk urusan kuliahnya mau tidak mau kita ngurus sendiri semua. Jadi Om ini sudah membayangkan ini satu perjalanan yang cukup panjang, cukup ribet, segala sesuatunya itu harus diurus sendiri, ya. Segala sesuatunya harus diurus sendiri, dan Om juga nggak punya pengalaman sebetulnya mengurus sendiri, tetapi Tuhan menolong segala sesuatunya, ya. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, ya memang kayaknya banyak sekali yang harus diurusi, tapi ya kita telateni aja, dijalani satu persatu. Akhirnya semuanya juga semakin jelas, semakin paham ya. Pada waktu tiba di Jepang pun juga Tuhan tolong, urusan-urusan yang harus dijalani, harus ini itu semua itu kita benar-benar mempelajari sendiri, ya. Benar-benar Om Yohan dan anaknya Om mempelajari sendiri, ya. Nah, ini sebenarnya banyak hal, ya. Mungkin tidak cukup juga kalau Om cerita di sini, tapi tentu Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah menolong semua, baik hal-hal yang berkaitan dengan uang, baik hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan ini Om juga sudah tolong. Ya memang pada waktu pertama kali Om datang tiba di Jepang itu memang sebetulnya juga ada kejadian yang kurang enak ya. Kemarin itu kan karena kita masih belum bisa masuk ke apartemen, jadi baru bisa masuk apartemennya itu 31 Maret. Nah, Om Yohan berangkatnya itu tanggal 26 ya, hari Selasa. Kita tiba di Bandara Tokyo itu sebetulnya masih jam 8.30 ya, cuman karena tidak bisa langsung keluar kan, jadi kita mesti harus ke imigrasi dulu, lewati jalur imigrasi, kemudian perjalanan panjang dari Narita ke, waktu itu Om akhirnya pakai Airbnb ya, karena masih belum bisa tinggal di apartemen, jadi tinggal beberapa hari dulu di Airbnb. Nah, di Airbnb ini kan beda sama hotel ya, jadi kita itu benar-benar semua ditunjukkan, diberi petunjuk itu cuma secara tulis by email aja, jadi tidak ada resepsionisnya, tidak ada apa, jadi beda sama hotel. Nah, ketika kita sampai Bandara Tokyo, baru sampai ke tempat Airbnb-nya itu kan cukup jauh ya, kurang lebih kita naik kereta itu mungkin hampir 2 jam, plus harus ngurus di imigrasinya juga, sampai akhirnya kita waktu sampai di train yang terakhir itu memang sudah tutup, tidak bisa, sehingga akhirnya harus naik taksi, dan sampai di sana itu mungkin sudah hampir jam 2 ya, jam 2 dini harinya Jepang. Nah, yang jadi problem adalah apa? Ketika kita masuk ke Airbnb itu kan kita sebenarnya dikasih petunjuk ya, sama yang hostnya, sama yang punya, kasih petunjuk ini nanti kuncinya di sini ya, tak taruh di sini semua itu cuma by teks saja. Nah, begitu kita nyoba di situ, ternyata kita sudah ngikuti petunjuknya dia, ternyata kok nggak bisa, gitu ya. Kok nomor gembok ini, jadi mereka itu ada kayak semacam logbook gitu ya, kita dikasih kodenya, kita buka logbooknya, kemudian itu ada kuncinya. Nah, waktu pas pertama kali datang, loh ini kok nggak bisa dibuka ya, kok nggak ada. Nah, kita kan sudah dapat nih nomor kamarnya sekian, akhirnya kita coba datengin ke kamar itu, kita top kamarnya. Ternyata kamarnya itu udah ada isinya orang ya, dan sudah ada orang lain isinya, sudah ada yang isi kamar itu, sudah ada tamunya, itu kebetulan orang Chinese. Nah, kita juga bingung, loh, ini nggak salah tak orangnya ini ngasih ya, nggak salah tak, kok sampai kita tuh dikasih sesuatu, nah ternyata itu ada isinya. Nah, kita ini juga bingung ya, mungkin dia ngira dia nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa bahasa Inggris. Nah, dia ngira Om ini orang Jepang, jadi dia ngomong pakai bahasa Mandarin,
kemudian dia translate-nya ke bahasa Jepang. Ya Om ya bingung gitu loh. Akhirnya Om juga ngomong ngetik pakai bahasa Inggris, kemudian tak translate-kan ke Mandarin gitu loh. Nah, intinya kita tuh komunikasi, loh aku ini booking kamar nomor ini gitu loh. Aku booking kamar nomor ini, kok kamu yang isi? Loh enggak, aku harus booking kamar ini sebelumnya, beberapa hari lalu aku dari sini. Akhirnya Om ini chatting di Airbnb-nya. Om chatting ke hostnya, cuma Om mikir, ini sudah hampir jam 2 dini hari, orangnya apa enggak sudah tidur? Om tuh sampai bingung gitu ya. Ini kalau nggak bisa masuk, ini alamat mesti nyari hotel malam-malam gitu ya. Sudah capek, sudah apa? Ternyata untungnya Tuhan tolong sehingga orang ini tahu-tahu balas. Oh ya maaf, ternyata kuncinya keliru. Om sampai mikir orang Jepang nggak bisa nggak teliti ternyata ya. Nah, ternyata keliru ya. Ternyata kuncimu bukan di situ. Ternyata kuncimu di sini loh. Jadi sama dia itu logbooknya itu memang kadang-kadang ditaruh di lantai berapa, pokoknya di random gitu ya. Karena kan memang nggak ada penjaganya sama sekali, jadi memang nggak enaknya itu kayak gitu kalau kita ke Airbnb. Cuma kan memang lebih murah. Akhirnya ketemu ya, akhirnya Om minta maaf sama orang yang tadi ya. Malam-malam Om bangun dia. Tak pikir ini beneran ada orangnya enggak gitu. Ternyata salah ya, yang punya Airbnb ini salah ngasih. Waktu Om mikir, setelah itu Om langsung keinget, wah tahu gini Om mestinya nelpon Om Antoni. Kan Om Antoni kan bisa bahasa Mandarin, jadi mestinya nelpon biarkan dia yang ngomong. Tapi Om kepikirnya baru setelah selesai, setelah berhasil masuk, tahu ini nano ya. Soalnya Om juga bingung waktu itu ngomongnya, ini ngomongnya gimana. Nah itu juga Tuhan tolong kita bisa masuk dan kita juga mempelajari segala sesuatunya, termasuk untuk ngurus beli nomor handphone di sana juga Tuhan tolong. Jadi memang di sana itu kalau kita mau punya nomor handphone ya, nomor handphonenya Jepang itu tidak segampang kayak kita punya di Indonesia ya. Di Indonesia kita pakai nomor kakak gitu aja sudah oke ya, nomor kakaknya orang lain pokok asal kita punya, terus yang jual mungkin juga nggak terlalu peduli. Tapi kalau di sana nggak bisa. Di sana itu sangat-sangat ketat untuk kita benar-benar bisa punya nomor telepon. Jadi harus pakai kontrak, harus apa, ya. Jadi waktu itu sudah dapat resident card pun juga masih belum bisa karena resident cardnya kan belum ada alamatnya. Kita masih harus ngurus lagi ke kantor kota Madianya supaya baru ada alamatnya. Karena memang nggak gampang.ผมpikir itu juga bagus ya. Daripada di Indonesia kita gampang, akhirnya banyak sekali telepon-telepon spam. Ya kalau di sana nggak segampang itu. Dan ternyata, tapi pada waktu awal-awal Om mau ngurus itu Om agak nggak percaya karena kita kan masih membawa kebiasaan di Indonesia. Cek susah nih sih punya nomor handphone di sini. Gitu. Sampai Om itu sudah dikasih tahu waktu di satu toko, begitu kita lewat lagi di kelihatan kayak kalau di sini tuh kayak Telkomsel, kayak Japari, kayak apa gitu ya. Nah, kalau di sana kan namanya Docomo salah satunya. Nah, Om itu sempat terpikir, coba kita tanya lagi. Kok rasanya kita tuh nggak terima? Masuk mau punya padahal nomor handphone di sana itu penting. Apa-apa selalu ditanya. Nomorku berapa? Selalu ditanya seperti itu. Kita mau ngurus sesuatu pasti ditanya. Nah, jadi kita tuh sangat butuh, kepengen cepat punya nomor telepon. Gitu. Nah, begitu kita sampai waktu di daerah Shinjuku, Om lihat ini ada NTT Docomo, coba kita datang masuk kita nggak bisa. Padahal kita sebetulnya sudah nyoba di tempat lain, nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa, kamu harus punya alamat dulu. Tapi ya namanya kita itu masih kebawa budaya Indonesia ya, mikir mungkin siapa tahu bisa. Ternyata Om itu tergerak sekali untuk kita harus coba. Terus dicoba aja lagi. Begitu kita nyoba, ketemu sama orang terus kita tanya-tanya, ya memang akhirnya benar-benar nggak bisa. Kamu benar-benar harus punya alamat dulu, tertera di dalam lalu. Cuma untungnya apa? Ketika Om datang di sana ternyata dia ngasih tahu, ini loh kalau kamu mau punya nomor, ini lagi ada student promo, dia bilang. Kamu bisa nebus handphonenya Jepang itu cuma seharga 1 yen. Waduh, kebetulan ya. Jadi ternyata Om tergerak untuk datangi toko itu, walaupun agak sedikit penasaran kenapa nggak bisa. Ternyata gara-gara itu kita itu bisa dikasih tahu kalau ada handphone Jepang yang bisa ditebus cuma harga 1 yen. Ya, pokok kita langganan ke operator itu. Ya, jadi Tuhan tolong akhirnya ya udah, mau 1 yen ya kita nggak usah mikir lah, terus pasti diajar. Akhirnya oke, kita nunggu ngurus nomor KTP-nya, oke selesai, kita balik ke situ, kita bisa dapat handphone
Jepang cuma harga 1 yen. Ya, handphonenya bukan handphone yang flagship ya, tapi lumayan lah, ya kan? Galaxy A53 kalau nggak salah. Itu cuma seharga 1 yen saja. Nah, jadi itu sangat-sangat murah sekali. Jadi Tuhan tolong, ya hal-hal kecil seperti itu beberapa kali terjadi. Ya di sana Om juga berdoa minta Tuhan pimpin supaya segala sesuatunya beres, segala sesuatunya berjalan lancar. Ya itu mungkin sedikit ya kesaksiannya Om. Semoga ya sekarang Om Antoni. Ya, Om Antoni. Oh ya, Om Antoni.